Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa menyapa saudara, berbagi berkat firman Tuhan yaitu khotbah untuk ibadah sektor pertanian kita dalam minggu jubilate di minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan, membuka hati kita untuk mengerti firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan berikan kami waktu untuk bisa menikmati persekutuan ibadah sektor pertanian kami dalam minggu jubilate ini. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang mendengarkan khotbah ini, sehingga kami semua sama-sama menikmati berkat Tuhan, dan kami boleh dipimpin untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah sektor pertanian kita dalam minggu jubilate ini disiapkan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-17 sampai ayat 24. Mari saudara buka Alkitab saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Saudara juga bisa membaca dalam Alkitab saudara. Demikian bunyinya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Inilah teks khotbah pertanian kita, ibadah sektor kita dalam minggu jubilate ini, saudaraku. Kiranya Tuhan buka hati kita untuk memberikan kita pengertian yang sederhana untuk memahami kebenaran firman Tuhan dalam khotbah kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah masuk dalam minggu jubilate yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca ini akan kita renungkan ini dalam sebuah terang tema yang mengatakan kuasa Tuhan yang membangkitkan. Jadi kuasa Tuhan itu membangkitkan bagi kita. Kuasa Tuhan itu bisa mengangkat engkau ketika engkau jatuh, memberi engkau kekuatan ketika engkau lemah, memberikan engkau pengharapan ketika engkau putus asa, dan seterusnya. Jadi kita harus sadar bahwa kebenaran ini membangunkan sebuah optimisme, harapan yang memberikan kita optimisme untuk melihat hari esok pasti akan lebih baik dari hari ini, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu sadar bahwa saat ini kita sedang mengalami banyak pergumulan kehidupan pastinya. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang saat ini mengalami banyak persoalan-persoalan yang tidak menentu, kita sedang diajarkan oleh Tuhan bagaimana kita mau sungguh-sungguh memberi hidup kita dipimpin Tuhan, bersandar kepada Tuhan untuk tetap dapat melihat, menyaksikan kuasa Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Dalam mengikut Tuhan, saudaraku, kita perlu sadar bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita ini akan berjalan tanpa masalah dan tanpa kesulitan. Itu tidak pernah dikatakan oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus sadar ini. Kita pasti akan menghadapi banyak pergumulan dalam hidup ini. Yang Tuhan janjikan bagi kita adalah penyertaan-Nya. Dan ini penyertaan Tuhan, ini penyertaan yang sempurna bagi setiap kita. Hanya kita seringkali tidak sadar bahwa kita disertai Tuhan. Kalau kita bisa lebih teliti memperhatikan, bukankah kita selalu disertai Tuhan dari hari ke hari hingga pada saat ini?
Bukankah Dia adalah Immanuel bagi kita? Tuhan beserta dengan kita. Maka ini menjadi kekuatan dan menjadi sebuah harapan bagi setiap kita untuk bisa melihat kuasa Tuhan. Sesulit apapun hidup yang kita hadapi, kita masih pasti bisa melihat kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah supaya kita bisa lebih memahami makna dari renungan khotbah kita dalam minggu Jubilate ini, ya, yaitu minggu dalam ibadah-ibadah sektor pertanyaan ini, kita perlu melihat ini secara utuh dari segi konteks teksnya, saudaraku. Kita perlu baca dari ayat pertama sampai 24 supaya kita lebih paham apa sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi kita lewat firman yang kita renungkan malam hari ini tentang kuasa Tuhan yang membangkitkan tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat pembacaan kita ini dari si konteks teksnya, kita akan melihat di sini bahwa ternyata ada beberapa situasi sulit yang menjadi pembelajaran bagi kita untuk bisa tetap dapat melihat kuasa Tuhan dalam hidup ini, saudaraku. Yaitu yang kita bisa katakan ini situasi darurat yang menerpa kehidupan baik Elia juga janda di Sarpat yang kita baca pada saat ini. Situasi inilah yang coba kita angkat untuk benar-benar membuktikan bahwa kuasa Tuhan masih ada bagi setiap kita sampai hari ini. Sesulit apapun hidup yang kita hadapi, kita masih tetap percaya bahwa kuasa Tuhan masih ada menjadi solusi bagi kita. Yang pertama, saudaraku, kalau kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-6, di sana kita bisa melihat bahwa situasi sulit yang dihadapi oleh Elia pada saat itu adalah ancaman dari Raja Ahab. Hidupnya terancam, saudaraku. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita saat ini yang sedang mengalami kehidupan yang terancam. Terancam karena keadaan ekonomi yang sulit. Terancam karena bisnis yang sedang mengalami kebangkrutan. Terancam karena kita sedang ingin di PHK. Persaingan-persaingan yang sulit, ya, yang ketat. Mari saudaraku, kita sedang belajar di sini. Dan biasanya ancaman ini bisa membuat seseorang menjadi cemas, khawatir, ya, takut. Bahkan ada juga yang putus asa dalam menjalani kehidupannya. Ketika Elia menyampaikan kebenaran, yaitu bahwa dikatakan di sini, ya, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, demi Tuhan yang hidup. Elia menyampaikan sebuah kebenaran, dan memang itu benar, saudaraku. 3 tahun 6 bulan hujan tidak datang, kemarau panjang terjadi pada saat itu di tanah Kanaan. Dan ini menjadi sebuah pergumulan luar biasa bagi kerajaan yang dipimpin oleh Ahab pada saat itu. Sehingga ketika dia mendengarkan doa Elia ini, pernyataan Elia ini, dia sangat marah. Dia mencari Elia untuk ditangkap dan dibunuh. Dan puji Tuhan, saudaraku, apapun ancaman yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kita coba lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Elia. Tuhan memperhatikan semua hal yang terjadi bagi anak-anaknya, termasuk ancaman-ancaman yang kita hadapi. Tuhan peduli dan Tuhan bertanggung jawab untuk menolong kita. Dan Tuhan berkata kepada Elia, ya, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu Tuhan memerintahkan supaya Elia meninggalkan tempat itu, dan supaya dia pergi ke tempat yang disuruh oleh Tuhan. Dikatakan untuk bersembunyi, berarti ini untuk mengasingkan diri, supaya dia lebih fokus bergaul dengan Tuhan di sana, bersekutu dengan Tuhan di sana, ya, bergaul akrab dengan Tuhan di sana. Sehingga Tuhan sengaja membawa dia ke tepi sungai Kerit ini, supaya di sana Tuhan lebih lagi menyatakan kepada Elia maksudnya, isi hatinya, kehendaknya. Dan ternyata benar bahwa di sungai Kerit itu Tuhan memelihara kehidupan hambanya Elia dengan memerintahkan seekor burung gagak memberikan dia makan baik pagi maupun malam. Dan ini menjadi sebuah hal yang menarik bagi kita. Tidak ada hal yang sulit bagi Tuhan.
Asal kita mau mendengarkan suara Tuhan dan taat mengikuti cara Tuhan memimpin hidup kita. Elia tidak pernah berpikir mau seperti apa hidupnya di tepi sungai Kerit itu. Tetapi karena dia taat, maka dia bisa melihat di sana ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja lewat burung gagak yang rakus. Ya, ternyata burung gagak yang rakus yang tidak mau berbagi ini bisa dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan Elia. Jadi jangan pernah khawatir tentang hidup kita. Ancaman apapun yang datang, selama hidup kita berjalan seturut dengan perintah Tuhan, kita akan dipelihara dengan aman. Kita akan dijaga dengan tenteram. Kita akan dipelihara dengan baik. Itu yang luar biasa. Jadi ada situasi sulit yang selalu menerpa kehidupan anak-anak Tuhan. Yaitu ancaman-ancaman kehidupan. Akan selalu ada banyak ancaman. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah dengarkan Tuhan berbicara, bergaul karib dengan Tuhan, lakukan firman Tuhan yang kita dengar, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya, memelihara, melindungi hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pergumulan tentang kelaparan dan kekurangan. Ini pun selalu menerpa kehidupan kita. Pergumulan akan kekurangan, kelaparan. Saya tidak tahu bagaimana kita memaknai hidup ini dari segi ungkapan ini. Yang diharapkan Tuhan bagi setiap kita bukan kepada kekurangan ataupun kelaparan itu. Tetapi bagaimana kita mau memberi hidup kita dipelihara Tuhan. Bukan Yesus pernah berkata, bukankah burung-burung itu dipelihara oleh Bapamu? Kita lebih berharga dari burung itu. Dan ini berlaku juga bagi hambanya Elia. Ketika sungai Kerit itu telah mengering, apakah Tuhan berdiam diri? Apakah Tuhan membiarkan Elia mati kelaparan? Tidak sama sekali. Selama Elia mau mendengarkan firman Tuhan, selama Elia mau taat melakukan apa yang dikatakan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap akan berlanjut, saudaraku. Jadi jangan takut dengan kekurangan atau kelaparan apapun yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Selama kita mau mendengarkan Tuhan, selama kita mau bergaul dengan Tuhan, selama kita mau taat dipimpin Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Lihat apa yang dilakukan Tuhan kepada Elia. Tuhan juga akan memelihara hidup kita, saudaraku. Ini ada kuasa Tuhan yang bisa melebihi logika manusia untuk menghadapi situasi sulit kita dalam hidup ini. Ketika Tuhan berbicara kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diam di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk membeli engkau makan. Luar biasa, saudaraku. Saya bisa menangkap sedikit dari apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Ketika Tuhan berbicara kepada Elia, pergilah ke Sarfat, aku sudah suruh janda memelihara kamu sana. Dalam benak saya, bahwa di Sarfat itu ada kelimpahan makanan, saudaraku. Itulah yang ada dalam pikiran saya. Dan saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Elia. Tetapi ketika Elia taat pergi ke sana, kalau Elia pakai logika mungkin dia akan memberontak. Sama seperti saya mungkin. Dalam pikiran saya di Sarfat itu banyak makanan, kelimpahan mungkin. Sehingga janda bisa memberikan saya makan. Tetapi ketika Elia sampai di sana, ada seorang janda yang pekerjaannya mengumpulkan kayu bakar, lalu bertemu, dikatakan, berilah aku sedikit makanan atau sedikit air. Kita lihat di sini bagaimana Elia melihat kenyataan itu. Bahwa janda yang akan memelihara dia itu adalah janda yang miskin. Yang tidak punya banyak persediaan. Bukan kelimpahan yang didapatkan di sana. Tetapi kemiskinan dan juga kekurangan. Krisis, saudaraku, yang dihadapi di sana. Tetapi apa yang kita dapatkan di sini? Elia taat. Dia tidak menyesali keadaan itu. Dia tetap taat untuk mengikut Tuhan di sana. Tinggal di sana. Dan oleh kemurahan Tuhan dan oleh iman yang begitu luar biasa itu, Elia juga memberitahukan kepada janda itu supaya dia belajar taat seperti Elia. Dan puji Tuhan, ketika janda yang berkekurangan itu, yang sudah ditentukan Tuhan untuk pemelihara bagi hidup Elia itu, taat kepada Tuhan. Taat kepada apa yang dikatakan oleh Elia sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa melihat benar apa yang dikatakan Tuhan. Janda miskin itu bisa dipakai Tuhan memelihara kehidupan Elia yang dalam situasi kelaparan seperti itu, dalam situasi kekurangan seperti itu. Yang mencukupkannya siapa? Kuasa Tuhan
Yang membuat berlimpah itu siapa? Saudara? Kuasa Tuhan. Bukan pikiran kita, bukan logika kita, bukan kekuatan kita. Kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan janda itu atas ketaatannya melakukan kehendak Tuhan. Demikian kiranya kita saat ini. Saya tidak tahu bagaimana kita mengkhawatirkan hidup ini. Tetapi saya yakin saudaraku, selama kita mau dipimpin Tuhan dan taat mendengarkan suara Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, lihat janda ini. Bukan kekuranganmu yang paling dikhawatirkan, tetapi keyakinanmu lah yang sangat menentukan. Itu perlu saudaraku. Ketika kita yakin bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup saya dan percaya akan kuasa Tuhan, maka kuasa itu akan dinyatakan kepada kita. Kuasa Allah mengalir lewat janda ini. Akhirnya Elia pun terpelihara hidupnya. Dia bukan orang yang berkecukupan dan berkelimpahan. Justru lewat janda yang berkekurangan. Tetapi janda yang berkekurangan memberi hidupnya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, menjadikan dia hidup dalam kelimpahan berkat oleh kuasa Tuhan. Itu yang kita dapatkan. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, pergumulan yang ketiga ini tentang kematian dan kehilangan. Ini situasi darurat yang sering juga mengkhawatirkan hidup kita. Tetapi saya yakin Tuhan mengizinkan situasi-situasi seperti ini sebagai ujian untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan, saudaraku. Kita lihat di sini, ya, bahwa ternyata setelah sekian lama Elia tinggal di rumah janda itu, disediakan penginapan baginya, kamar khusus bagi Elia. Ternyata ada suatu peristiwa yang luar biasa, di luar nalar. Bahkan saya sendiri berpikir, kok bisa terjadi seperti itu? Satu-satunya anak janda ini, anak yang diharapkan untuk menjadi penerus hidupnya, tiba-tiba sakit dan dikatakan dia meninggal dunia. Secara logika siapapun orangnya pasti akan stres, pasti akan putus asa, pasti akan menangis, pasti akan berduka. Salahkah kita menangisi? Salah kita berduka? Saya melihat bahwa tidak salah, saudaraku. Kita bisa berduka, kita bisa menangis akan situasi seperti ini. Tetapi yang terpenting bagaimana ketika pergumulan itu kita hadapi. Lalu janda itu datang mengadu kepada Elia, hamba Tuhan itu. Dan kita lihat ketika Elia melihat pergumulan janda ini, hatinya bersedih dan saya yakin dia juga bisa menangis. Pasti dia menangis pada saat itu. Ya, salahkah hamba Tuhan ini menangis? Salahkah dia juga bisa bersedih? Tidak salah, saudaraku. Tetapi dia tidak larut dalam tangisannya. Dia tidak larut dalam kesedihannya. Yang dia lakukan ketika dia melihat itu dalam kesedihan itu tadi. Dia datang kepada Tuhan membawa perkara. Berikan anakmu kepadaku. Dan ketika diberikan anaknya, dibawalah perkaranya kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Kita lihat di sini saudaraku. Lalu Elia membawa anak itu ke ruang atas tempatnya dia menginap itu. Dia katakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Dia berseru kepada Tuhan, membawa perkaranya kepada Tuhan. Mari saudaraku, kalau kita mau mengeluh, mengeluhlah kepada Tuhan. Jangan mengeluh kepada orang lain. Kalau kita mau menyampaikan keluh kesah kita, datang kepada Tuhan. Itu alamatnya. Elia datang kepada Tuhan, saudaraku. Dia membawa perkara itu kepada Tuhan. Tuhan, inilah persoalan yang sedang terjadi saat ini. Lalu dikatakan, ia kembali berdoa. Ya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini dalam tubuhnya." Puji Tuhan. Dan dikatakan, saudara, Tuhan mendengar permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya. Sehingga ia hidup kembali. Luar biasa. Sehingga Yakobus mencatat, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya. Tetapi dia sudah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun. Dan memang hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Dan sama dengan ini, dia sudah sungguh-sungguh berdoa untuk anak janda Sarfat ini. Dan puji Tuhan, anak itu pun doanya didengar Tuhan. Anak ini pun hidup kembali. Dan saya yakin saudaraku, ketika kita menghadapi pergumulan apapun, mari datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bawa perkaramu di kaki Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ketika kita menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Ini yang diharapkan Tuhan, saudaraku. Mari kita belajar hari ini. Elia sebagai hamba Tuhan itu, dia tahu
Walaupun mungkin dia sedang berduka, dia masih punya sandaran hidup yaitu Tuhan. Dia masih punya pengharapan yaitu Tuhan. Dia masih punya tempat mengadu yaitu Tuhan. Satu-satunya yang bisa diharapkan dalam hidupnya adalah Tuhan. Dan dia datang ke sana dan puji Tuhan. Ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dia didengarkan Tuhan hidupnya. Dan kuasa Tuhan pun nyata. Anak itu dibangkitkan, saudaraku. Anak itu hidup kembali. Adakah yang mustahil bagi Tuhan kalau seperti itu? Tidak ada. Mari kita bersyukur hari ini. Ini yang saya bagikan untuk saudara lewat renungan kita pada ibadah sektor pertanyaan kita dalam Minggu Jubilate ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga apapun hal yang mengancam kehidupan saudara hari-hari ini, disarankan kepada kita, datanglah kepada Tuhan. Apapun kekurangan yang saudara hadapi saat ini, berilah prioritas terlebih dahulu kepada Tuhan. Saat kita mengalami kehilangan, datang kepada Tuhan, berseru sampai Tuhan menjawab doa kita. Pray until something happen, saudaraku. Ini, berdoa sampai sesuatu terjadi. Ini penyerahan, ini keyakinan iman yang kuat yang diharapkan Tuhan dari setiap kita. Mari saudaraku. Jadi sebagai kesimpulan penutup, seorang anak Tuhan Viktor Frankl, seorang neurolog dari Austria, telah kehilangan seluruh keluarganya karena dibantai oleh Nazi Jerman. Pada saat itu, ia kehilangan istrinya, ia kehilangan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Dia pasti sangat larut dalam duka cita. Tetapi Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan menghiburkan hatinya. Tuhan mengangkat dia kembali, menguatkan dia. Dan ketika Tuhan meneguhkan hatinya, dia menulis sebuah buku yang berkata, Man search for meaning. Manusia mencari makna. Dia sedang bergumul di hadapan Tuhan. Apa arti pergumulan ini dalam hidup saya? Ternyata saudaraku, setelah dia menemukannya, dia menuliskan buku ini. Dan ada begitu banyak orang lain diberkati Tuhan. Karena ternyata bahwa terkadang Tuhan mengizinkan tragedi kehidupan itu dalam kehidupan anak-anaknya. Supaya Tuhan dapat menyatakan kuasanya. Menyatakan anugerahnya. Dan dapat memakai kehidupan kita untuk memberikan peneguhan iman, penghiburan bagi orang-orang yang semula mereka putus asa. Memberikan di sini saya katakan sekali lagi, pemaknaan hidup bagi orang-orang yang sebelumnya mereka kehilangan asa, kehilangan harap dengan apa yang mereka saksikan dalam hidup kita. Mereka dikuatkan, mereka dibangkitkan kembali, tentu oleh kuasa Tuhan yang bekerja lewat kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, biarlah kiranya renungan ini meneguhkan iman kita semuanya. Apapun kondisi hidup yang saudara hadapi hari, jangan pernah putus asa. Asal kita mau taat mendengarkan suara Tuhan, bersekutu akrab dengan Tuhan, dan mau taat melakukan perintah Tuhan, maka dia akan menuntun hidup kita seperti dia menuntun Elia. Tidak ada cara yang sulit bagi Tuhan menolong anak-anaknya. Termasuk untuk mengangkat hidup saudara, memulihkan kondisi hidup saudara. Tuhan sanggup melakukannya. Akhirnya Tuhan akan memberkati saudara selamat menikmati ibadah sektor di dalam Minggu Jubilate ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami terima saat ini. Tuhan teguhkan hati kami untuk melihat bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau harapan hidup kami, sandaran hidup kami, tempat kami mengadu dan berseru. Dan kami melihat itu dari kehidupan hamba-Mu Elia. Elia juga adalah manusia biasa sama seperti kami. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh memberi hidupnya kepada Tuhan, dipimpin Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, taat kepada Tuhan dan bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka doanya juga ditolong, dijawab oleh Tuhan. Karena firman berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berkatilah umat yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihibur, yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Juga anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan diberkati, yang mengharapkan jodoh diberkati, yang mengharapkan keturunan diberkati. Juga anak-anak kami dalam pendidikan diberkati Tuhan. Juga hamba doakan mereka yang bersuka cita karena ulang tahun, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan juga Tuhan, biarlah firman ini meneguhkan kami untuk tetap hidup dalam kemenangan bersama Tuhan hari ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, kiranya Tuhan menolong saudara sehingga kuat, tetap semangat, tetap bersyukur,
dan juga dapat bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga memohon kalau saudara punya beban pergumulan hidup yang berat, rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara dalam doa. Bantu kami untuk membagikan, men-share khotbah ini kepada banyak mungkin orang supaya mereka juga diberkati saudara, sama seperti saudara. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga bagi saudara yang belum, tekan tombol like, subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Warisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Selamat Minggu Jubilate bagi kita. Selamat menikmati ibadah sektor pertanian dimanapun saudara berada. Shalom.